Hai, selamat datang di Kinasih Sunday. Ini waktunya kamu untuk relaksasi dari hari yang penat atau kerjaan yang numpuk. Semoga podcast ini juga bisa menemani me time-mu ya. Halo Kinasi, balik lagi di Kinasi Sunday yang bakal selalu kasih kamu live tips untuk selalu motivasi kamu. Semoga dimanapun kamu berada, kamu sehat selalu ya. Nah, pada episode kedua ini kita udah bersama dengan Mbak Vika, seorang konselor di sini, dan ada juga Safira dari Product Development Team Welas Asi. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang self development. Kalian pasti udah sering banget dengar tentang self development. Bahkan waktu scroll timeline sosmed juga udah banyak banget nih konten tentang self development. Tapi di sini kita langsung bahas sama konselornya langsung, dan bahkan ada teman aku juga yang bakal sharing tentang self development supaya makin mantap. Karena sekarang dunia kerja kan udah makin kompetitif, semua orang berlomba untuk mengembangkan diri demi masa depannya. Dari sini orang-orang jadi mulai aware dengan sebutan self development. Nah, kalau dari Mbak Vika nih, self development itu sebenarnya apa sih? Halo, jadi menurutku self-development ini perlu dijelaskan bahwa manusia itu memiliki dorongan gitu, motivasi, dorongan apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan ini kan ada kebutuhan dasar, misalnya butuh makan, butuh minum, butuh tempat untuk berteduh yang aman gitu. Tapi manusia tuh juga punya kebutuhan psikologis loh, kayak misalnya kebutuhan untuk merasa aman di lingkungannya, kebutuhan untuk merasa memiliki rasa belongingness atau merasa keterkaitan dengan manusia lain. Selain itu juga kebutuhan untuk mendapatkan validasi, pengakuan, dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk mengaktualisasi diri atau bisa dijelaskan kebutuhan untuk menyadari potensi individu yang seutuhnya. Jadi self-development ini menurutku itu dorongan itu untuk menjadi versi terbaik diri sendiri setiap harinya, dan ini merupakan ongoing proses ya, dan kita nggak tahu gitu, nggak ada deadline ya atau kapan kita udah merasa oh ya aku udah develop nih, aku oke, udah berhenti gitu. Karena memang secara naluriah itu akan terus berlangsung. Seperti itu. Gitu ya Mbak. Nah, kita dengar nih pendapat dari Safira. Karena kan Safira juga seumuran aku nih, yang kayak masih usia 20-an, masih generasi milenial lah istilahnya. Nah, bagi kamu self development itu apa sih? Oke Monik, kalau self development dari aku sendiri gitu ya, itu tuh kayak sebuah cara di mana membuat diri kita ataupun kualitas hidup kita ini menjadi lebih berkembang gitu ya, kayak menjadi lebih baik, menjadi lebih berkualitas, terus juga kita nih berupaya gitu untuk mendapatkan dan juga untuk memenuhi target yang dimana hal itu tuh bisa membuat hidup kita tuh lebih baik dari sebelumnya gitu nih. Oh, I see. Benar-benar aku setuju banget sama pendapatnya baik dari Mbak Vika sama Safira. Nah, kalau dari Safira sendiri, sama ini gimana cara Safira untuk improve diri untuk lebih baik? Oke, kalau dari aku sendiri ya, cara untuk mengimprove diri itu biasanya aku mengawali dengan aku harus benar-benar mengetahui dan memahami dulu nih tentang diri aku sendiri. Contohnya kayak aku paham apa aja sih yang selama ini tuh jadi kelemahan aku, apa aja sih yang selama ini jadi kelebihan aku, kebiasaan apa aja yang kira-kira tuh perlu dipertahankan gitu. Nah, langkah awal itu tadi, itu tuh bisa mengimprove diri kita sendiri terlebih dahulu, sehingga ketika kita udah bisa mengimprove diri sendiri, untuk kedepannya apa yang ingin dikembangkan itu jadi bisa lebih fokus gitu. Nah, setelah itu juga aku ini menentukan dan juga memfokuskan minat apa yang aku pengen kembangkan gitu ya. Contohnya kayak
aku nanti pengen banget nih jadi psikolog klinis gitu yang nantinya bisa bekerja di suatu biro psikologi ataupun membuka biro psikologi itu sendiri gitu. Nah, dari situ aku tuh udah mulai cari tahu terus semua informasi seputar psikologi klinis. Terus aku juga udah ikut kegiatan yang mengarah ke bagaimana dan apa sih psikologi klinis itu, kayak ikut webinar klinis yang tujuannya itu sendiri adalah untuk menambah pengetahuan ya seputar psikologi klinis itu. Dan yang tentunya udah aku lakukan dari sekarang adalah aku memilih penjurusan di mata kuliahku itu yang berhubungan dengan psikologi klinis gitu. I see. Terus kalau kan kita tuh tahu banget kan kalau misalkan self development ini adalah hal yang penting gitu untuk masa depan kita. Mbak Vika, gimana pendapatnya Mbak Vika tentang self development? Kenapa itu penting banget sih Mbak Vika untuk masa depan kita, bahkan untuk diri kita sendiri, untuk jadi versi terbaik di diri kita sendiri, Mbak? Oke, menurutku ini bisa dilihat secara makro ya, karena ketika kita mengembangkan diri menjadi diri individu yang seutuhnya gitu, kita juga turut menyumbang atau berkontribusi untuk menciptakan komunitas yang sejahtera. Karena komunitas yang sejahtera ini itu di awalnya dimulai dari individu yang sejahtera. Jadi misalnya kalau setiap individu ini striving atau mengupayakan usaha maksimalnya untuk menjadi diri mereka yang versi terbaik setiap harinya gitu, mereka cenderung memperlihatkan perilaku yang normatif gitu, sehingga mereka lebih banyak menunjukkan karakter-karakter yang positif dan konsisten dengan sisi baik kemanusiaan gitu. Jadi ketika kita bertanggung jawab atas perkembangan diri sendiri, kita juga turut memberikan kontribusi terhadap komunitas seperti itu. Jadi itu semuanya harus dimulai dari tanggung jawab ke diri sendiri dulu ya. Kayak kalau misalkan kita udah tanggung jawab sama diri kita sendiri, pasti kita udah tahu gitu apa yang mau kita kembangin gitu, nggak sih Mbak? Iya, dan ini mungkin efeknya kalau dilihat secara jangka panjang akan turut kayak domino efek gitu. Ketika kita menjadi diri individu yang baik untuk diri sendiri, kita juga akan berperilaku baik dan ini akan menular ke orang lain gitu. I see. Ternyata self development ini tuh juga bisa menular ya ke orang lain. Jadi pas kita udah berbuat baik, ya otomatis orang lain juga terpengaruh gitu kan. Wah, benar-benar harus penting banget sih ya self development ini. Nah, selain memahami diri sendiri, pola hidup dan mindset juga berpengaruh banget nggak sih dalam self development, Mbak? Betul, sangat berpengaruh sekali. Yang pertama, mindsetnya yang aku coba kembangin untuk diriku sendiri itu growth mindset sih. Jadi growth mindset ini berpikiran bahwa kemampuan yang kita miliki itu bisa diusahakan. Kita dengan usaha yang keras, konsisten, dan efisien itu kita bisa mengembangkan. Dibandingkan dengan fixed mindset yang cenderung menaruh tanggung jawab itu ke orang lain atau cenderung menaruh bahwa oh ya aku memang gini-gini aja gitu. Jadi growth mindset itu penting. Selain itu ada juga namanya grit. Kalau kalian pernah mendengar ini dari Angela Duckworth, grit ini adalah satu kemampuan di mana kita tidak kehilangan antusiasme walaupun ada tantangan berat yang dihadapi. Kita akan tetap persisten, konsisten, dan tidak kehilangan semangatnya gitu. Jadi menurutku growth mindset dan grit ini saling berkomplement ya, saling melengkapi seperti itu. Oke, nah kalau tadi dari Mbak Vika itu kan penting gitu ya adanya growth mindset and grit itu sendiri. Nah kalau misalnya dari aku nih Anik untuk mendevelop itu
biasanya kalau aku itu mulainya juga dari memperbaiki pola hidup atau kebiasaan gitu ya. Dari situ tuh aku menyadari gitu kayak ternyata banyak ya pola hidup aku atau kebiasaan aku itu yang cenderung ke arah yang nggak sehat dan nggak baik gitu. Di pola hidup yang nggak baik ini tuh menurut aku tuh bisa banget untuk menghambat kita untuk berkembang gitu. Contohnya kalau dari aku, kayak aku ini kan terbiasa banget untuk tidur larut malam gitu ya, dan tapi aku harus punya kewajiban untuk bangun pagi dan jatuhnya aku jadi kurang tidur gitu. Dan di situ ketika aku kurang tidur dan aku memforsir diri aku untuk melakukan kegiatan penuh selama seharian dalam keadaan yang kurang tidur, di situ malah ngebuat aku jadi rentan untuk sakit gitu, yang entah itu flu, entah itu pusing atau demam. Dan di situ tuh aku sadar gitu ternyata nggak baik ya buat tubuh aku, yang endingnya itu ngebuat aku tuh nggak fokus gitu dalam menjalankan plan-plan aku untuk mendevelop diri aku. Nah, jadi dari situ aku mencoba untuk segala cara aku coba untuk bisa kembali ke kebiasaan yang baik. Kayak aku coba segala cara untuk bisa tidur tepat waktu. Nah, terus juga selain kita memperbaiki pola hidup tadi, kalau menurut aku ya, kita itu juga perlu nih untuk realistisnya nih terhadap apa yang akan kita develop gitu. Kalau aku mengawalinya dengan mempertimbangkan dulu nih apa yang akan aku develop gitu. Aku tulis apa aja plus dan minusnya, aku juga pertimbangkan apakah make sense untuk aku mendevelop hal itu, dan dari situ aku jadi punya arah mana yang lebih worth untuk diri aku. Karena ya mengembangkan sesuatu yang belum terbayang akan seperti apa, menurut aku malah akan susah gitu ya nantinya. Jadi kita perlu untuk lebih realistis aja sih kalau menurut aku gitu, Monik. Wow, keren banget. Tadi kita dengerin Mbak Vika tentang mindset. Kita harus punya grow mindset. Dari Safira tentang pola hidup. Wah, keren banget. Gak salah sih aku undang dua narasumber keren hari ini. Dan bisa banget nih teman-teman Kinasi untuk di-note dan menjadi tips. Bahkan ini udah jadi tips untuk diriku sendiri. Aku dengerin dari tadi, wah benar banget sih ini kata Mbak Vika dan Safira. Dan pasti semoga tips-tips yang tadi dibagikan oleh Mbak Vika dan Safira juga bermanfaat ya untuk teman-teman Kinasi. Tapi ngomongin usaha nih untuk memperbaiki diri, pasti jalannya nggak semulus yang kita pikirin dong. Ada aja rintangan yang buat kita jadi susah atau berat banget untuk improve diri kita dengan baik. Yang kadang lah ada rasa malas, rasa mager, apalagi kaum rebahan gitu ya. Dan dalam diri itu juga kayak misalkan ada kayak denial sama kelebihan diri kita sendiri. Kadang kan kita suka denial gitu loh, kayak nggak bisa lah gue begini, atau nggak bisa lah gue ngelakuin hal itu gitu. Dan kadang suka juga nggak positive thinking sama diri sendiri dan ngerasa ya udahlah di zona nyaman aja gitu. Terus kalau misalkan nih dari Mbak Vika, kira-kira apa sih yang biasanya jadi rintangan orang-orang untuk improve diri? Pertama menurutku ini sih kurang penyadaran akan diri mereka sendiri. Mereka kurang tahu akan dirinya sendiri. Jadi apa yang mau diimprove kalau misalnya nggak tahu apa yang mau diimprove gitu. Karena pengetahuan akan diri sendiri ini manfaatnya jauh besar gitu. Kita jadi lebih tahu apa yang misal nilai-nilai kehidupan apa yang ingin kita implementasikan. Dengan itu, jadi kita bisa membuat suatu keputusan yang sejalan dengan nilai kehidupan kita. Kita jadi lebih tahu apa yang kita rasakan, dan ketika kita lebih tahu apa yang kita rasakan, kita justru bisa mengubah atau mengadaptasikan ke perilaku kita supaya tidak menyinggung orang lain. Mungkin kadang-kadang ketika merasa bete atau nggak mood gitu ya, palingan pas kalau mendekati PMS gitu. Bener banget. Jadi kayak aku kan punya ini, jadi punya apps gitu. Tahu ini aku lagi PMS nih. Jadi mungkin aku bisa menghadapi beberapa hari ini, mungkin aku akan lebih mudah tersinggung, lebih mudah sensitif gitu. Jadi ketika aku menghadapi suatu situasi misalnya
aku lagi nyetir terus tiba-tiba ada motor kayak gini terus aku kayak marah banget gitu. Aku Iya, nggak iya. heran kenapa aku marah segitunya gitu. Oh ya mungkin karena aku PMS gitu. Jadi Bener-bener. kita jadi lebih bisa menyesuaikan diri lah dan juga bisa lebih menghargai diri sendiri dan kurang mengkritik diri sendiri ya gitu. Jadi memang hambatannya ketika orang yang kurang akan penyadaran dirinya itu kayak seperti terbawa arus aja, kayak plastik terombang-ambing di udara, mudah terpengaruh orang lain, pendiriannya nggak tetap, dan mereka bisa saja melakukan tindakan yang justru melanggar batas diri mereka sendiri dan rasanya itu nggak nyaman gitu. Seperti itu, Monique. I see. Aku juga kadang ngalamin hal-hal yang tadi Mbak bilang sih. Terus Mbak punya tips singkat nggak? Gimana sih caranya kita untuk aware sama diri kita sendiri, kita sadar gitu sama diri kita sendiri? Oke, kalau dari aku sih karena aku suka nulis ya, jadi aku suka journaling gitu. Dan kesempatan aku journaling ini itu kayak refleksi. Kayak aku kayak ya ngomong sama diri aku sendiri gitu. Kayak gini, terus ternyata jadi lebih tahu. Kalau misalnya di kepala aja kan kayak mengawang gitu ya. Tapi setelah ditaruh di kata-kata, dinarasikan, jadi lebih memahami situasi dan diriku sendiri. Selain journaling, aku suka ini sih, maksudnya penasaran sama diri aku sendiri. Kayak, kenapa ya aku ngerasa kayak gini? Kenapa ya aku ke-trigger gara-gara orang itu kayak bilang kayak gini, kok aku kayak gitu aja ke-trigger ya? Jadi approach-nya itu kayak penasaran aja, kepo aja gitu. Masa kalau kegebetan kepo, masa ke diri sendiri yang hubungannya jauh lebih lama, masa nggak kepo sih? Bener, harus di note ya, Kinasi. Bener. Thank you loh Mbak. Nah aku mau denger nih kalau dari Safira, apa sih yang jadi hambatan kamu untuk improve diri kamu gitu? Oke, kalau untuk aku sendiri gitu ya, ada aja gitu yang emang bikin self development kita tuh jadi terasa berat gitu ya. Kalau misalkan dari aku yang paling besar yang aku rasain itu sih rasa malas gitu. Karena itu poin utama yang kadang kerasa berat banget. Karena apa? Karena kita harus berjuang sama diri kita sendiri gitu ya untuk ngelawan rasa malas itu, dan pasti ada suatu momen di mana kita tuh ngerasa capek dan juga jenuh sama apa yang kita usahakan, apa yang sedang kita jalani selama ini gitu, dan itu tuh ngebuat kita jadi males kadang. Terus juga selain ada rasa malas, ada faktor eksternal juga nih ya. Kalau aku tuh kayak godaan eksternal itu hanya hal-hal yang menurut aku tuh tidak worth untuk plan-plan aku dalam mendevelop diri aku gitu. Kayak ada aja godaan untuk fangirling lah atau nonton seri kayak gitu kan nih. Iya bener, aku Terus juga ngerasain. iya kan, bener kan. Dan juga dari internal aku sendiri pun ada gitu, kayak tadi sama kayak kata yang Mbak Vika, kayak timbul rasa ketidakyakinan dari dalam diri aku sendiri gitu, kayak ini bener nggak sih apa yang udah aku rencanakan, apa yang udah aku jalanin itu bener nggak sih gitu, dan jadinya pengen merubah sesuatu yang udah aku susun, udah aku rencanakan, jadi pengen aku rubah, dan endingnya tuh jadi nggak fokus gitu sama apa yang udah aku persiapkan. Jadi emang berat juga sih untuk ngejalanin ketika dari dalam diri sendiri tuh udah goyah dulu gitu nih. Emang ya kalau mau perbaiki diri itu kita harus berjuang keras biar nggak terpengaruh macam-macam sama fokus gitu untuk improve diri kita sendiri. Nah, iya, dan gimana nih kalau misalkan dari Mbak Vika, apa sih tipsnya untuk self development ini? Ini selama di Mapro ya, atau selama pendidikan psikologi gitu, ada dosen yang bilang your life is your responsibility. Itu kayak ngena banget gitu, karena Oh my God. Apa yang kamu lakukan ya itu tanggung jawabmu gitu loh.
hidup ini tuh tanggung jawabmu, kayak kamu mau apa kayak ya kembali lagi kamu tuh yang menjalani kehidupanmu gitu. Jadi aku merasa ketika diri ini udah mengakui bahwa kehidupan ini tanggung jawab diri sepenuhnya, jadinya ada sense of kayak control, ingin mengusahakan yang terbaik. Misalnya pada waktu itu lagi kerja praktik ya, dan aku ngeset target untuk bisa selesai cepat gitu. Ya meskipun pasti akan ada hari yang males, kayak tadi Vira kayak pingin nonton drakor, ya iyalah pingin. Tapi karena aku tahu tujuanku dan rewardnya itu lebih besar ketimbang reward yang sekarang misalnya drakoran gitu. Jadi menurutku itu bargainingnya lebih bagus gitu. Dan alhamdulillahnya sih aku ada sosok yang jadi kayak penguat diriku, yaitu orang tuaku gitu. Jadi kayak aku nggak melakukan ini hanya untuk diriku sendiri. Jadi sebagai amanah ya, tanggung jawab kepada orang tua. Jadi menurutku itu sih dua hal yang kamu harus tahu tujuanmu, bahwa kehidupan ini adalah tanggung jawab diri kamu. Kayak kamu nggak bisa mewakili orang lain untuk menjalani kehidupanmu, dan sosok yang sebagai cahaya atau sebagai penguat diri kamu dalam menghadapi tantangan itu penting. Itu Monique. Iya, sebenarnya aku juga setuju. Kalau ketika kita udah punya sense of belonging sama diri kita sendiri, kita udah tanggung jawab nih kayak sama diri kita sendiri, kita jadi tahu kan apa yang mau kita improve gitu. Karena aku juga ngerasa kalau aku nggak bertanggung jawab sama diriku sendiri gitu, aku tuh merasa kayak ya udahlah, ngapain gue kerjain hal tersebut, ya udah ngapain gue harus kayak gini dan kayak gitu. Bener banget sih Mbak, aku jadi terbuka nih wawasannya. Dan karena walaupun terasa berat juga, self development ini tuh sangat rewarding setelah dilakukan. Bahkan Safira yang udah ngajarin improve diri jadi lebih baik pasti udah banyak banget kan ngerasain keuntungannya. Boleh dong di sharing ke teman-teman Kinasi. Oke. Jadi kalau ketika aku udah mulai mencoba ini gitu ya, ada beberapa keuntungan yang emang aku rasain gitu. Jadi aku tuh kayak paham bahwa ternyata self development itu ternyata penting banget ya ada di dalam hidup aku gitu. Aku tuh jadi tahu bahwa mendevelop diri aku ini tuh bisa ngasih suatu tantangan yang baru di dalam hidup aku, dan ngebuat aku tuh jadi punya tujuan terhadap apa yang aku jalani selama ini gitu. Dan at least dengan aku mendevelop diri aku ini, aku tuh udah berusaha gitu untuk membuat diri aku lebih baik dari hari ke hari gitu kan. Dan karena hal ini juga ya Monique, aku tuh benar-benar bisa mencoba untuk keluar dari comfort zone aku itu gitu, karena banyak banget hal-hal baru yang aku hadapi ketika aku mencoba untuk keluar dari zona nyaman aku. Sehingga jadi dari hari ke hari tuh aku punya kemampuan yang baru juga gitu ya. Misal public speaking, aku tuh dulu menghindari banget kalau disuruh speak to public gitu ya, karena aku udah mikir macem-macem kayak wah bakalan nervous banget nih, bakalan demam panggung, bakalan dipandang aneh sama orang-orang gitu kan. Ketika aku memaksakan diri aku, tapi ini memaksakan dengan well prepare juga ya Nick ya, nggak memaksakan yang betul. langsung hajar aja tanpa ada persiapan gitu. Ketika aku memaksakan diri aku kayak, ayo lo harus berani public speaking gitu ya. Dan di situ endingnya malah bisa ngebawa aku nih sampai saat ini kita bisa podcast bareng, itu ngobrol bareng. Itu juga dari keuntungan aku bisa untuk mendevelop diri aku gitu. Dan juga aku jadi dipercaya orang untuk bisa membawakan suatu acara gitu. Dan itu adalah ketika aku bisa mendevelop aku dengan keluar dari comfort zone aku, dan itu benar-benar jadi suatu perkembangan yang bermanfaat banget buat aku gitu sih Monique. Thank you Saf, thank you juga Mbak Vika tadi udah sharing. Dan bener sih dari yang tadi kita udah diskusiin juga, kalau misalkan kita tanggung jawab sama diri kita sendiri, kita juga tahu tujuan diri kita sendiri gitu loh. Dan kita juga akhirnya dari yang kita males tadinya, kita bisa set manajemen waktu kita juga gak sih? Ya gak sih Mbak Vika? Kayak yang tadinya kayak males gitu mau drakoran, tapi karena
gue tuh punya tujuan, gue tuh pengen yang kayak gini gitu loh. Jadi kita bisa set manajemen waktu juga nggak sih Mbak? Dan melatih disiplin diri sendiri. Yes, betul. Dan akhirnya juga berdampak kan ke orang lain, seperti yang Mbak Vika tadi udah bilang bahwa self development ini juga punya pengaruh gitu loh ke orang lain. Dan ketika ini mempunyai pengaruh ke orang lain, berarti orang-orang juga bakal ingat kita tuh sebagai orang yang kayak, oh orang ini tuh ternyata baik ya, atau enggak orang ini tuh ternyata value-nya tuh orang ini tuh bawa positive vibes banget gitu kan ya Mbak Vika soalnya expert nih di sini. Aku malah justru pengen ngucapin selamat buat Safira, kayak wah memang kayak untuk melewati batas comfort zone itu memang suatu hal yang kurang nyaman ya. Yes, tapi betul. Safira tahu kayak manfaatnya itu ternyata lebih banyak, walaupun awal-awalnya pasti takut lah ya, pasti deg-degan, kepikiran anggapan orang lain gitu. So well done. Iya, selamat ya Saf. Gila, keren banget sih. Oke, nah kita udah di penghujung acara, dan aku pengen tutup sama satu quotes yang aku suka. The best investment you can make is yourself. Kamu boleh investasi di dalam bidang keuangan, atau bahkan asuransi, atau bahkan properti, tetapi yang terbaik adalah investasi ke diri kamu sendiri dengan cara improve yourself. Kita tadi udah dapat insight-insight dari Mbak Vira juga, dan Mbak Vika, dan atau juga dari Safira. Ketika kamu menanamkan suatu value dalam diri kamu, orang-orang bakal ingat hal itu, dan ketika kamu upgrade kualitas diri kamu, percaya deh, itu akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kamu. Bahkan tadi Mbak Vika sendiri juga bilang, itu juga mempengaruhi orang lain. Nah, aku sekarang pengen berterima kasih ke Mbak Vika dan Safira yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast hari ini. Makasih banyak loh Mbak Vika dan Safira. Terima kasih Moni, terima kasih Safira. Tips-tipsnya ini tuh bermanfaat banget bagi kita semua, juga bagi Kinasi. Dan untuk Kinasi, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih untuk kamu yang telah berkenan mendengarkan podcast ini ya. Gak apa-apa kok kalau hari ini gak berjalan dengan baik. Masih ada hari esok. Mari, lebih berdaya dengan welas asih, dan sampai jumpa Kinasi di episode berikutnya.